Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan, berjumpa kembali dengan saya Elza Noval. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan paket lagi dari Bapak Hasan. Oke, Bapak Hasan dari mana ini ya? Pengirim dari Tangerang Selatan. Oke, ini kira-kira apa isinya? Oke, langsung aja kita buka. Oke, jadi yang dikirimkan Pak Hasan itu power supply 12 volt 30 ampere. Oke, ini power supply merek Cina. Jadi nggak jelas mereknya apa. Ini nggak ada mereknya di sini. Dan ini kalau bisa kalian lihat itu masih sangat bersih, sangat mulus. PCB-nya itu masih kinclong, masih putih. Dan ini sudah mati. Beda dengan yang merek Manual. Merek Manual itu sampai power supply-nya tuh benar-benar buluk rupanya. PCB-nya ini sampai coklat baru dia mati. Jadi ini kalau bisa saya perkirakan itu usianya ini nggak sampai 1 tahunan mungkin. Baik, kira-kira kerusakannya ini seperti apa akan saya bongkar dulu, lihat dan kita coba nyalakan. Oke, akan saya bongkar dulu. Oke, jadi ini setelah saya bongkar, ini tuh benar-benar seperti nggak ada debu sekali di dalam. Mungkin ini baru beli dipakai mati, mungkin seperti itu. Ini kalau bisa kalian lihat di kipasnya tuh benar-benar bersih, nggak ada debu sama sekali. Jadi memang power supply ini bukan power supply pekerja keras, jadi dia baru dipakai udah mati. Kita coba cek kira-kira matinya atau kerusakannya tuh seperti apa. Oke, bolam safety sudah kita siapkan, kita coba nyalakan. Oke, nah ini sepertinya nyala, cuma ada suara berderik. Kalau telinga saya sih dengar, entah kalau kameranya bakalan nangkep suara berderiknya apa enggak. Kita coba cek untuk tegangannya. Oke, tegangan keluar 8 volt. Oke, ini jadi untuk tegangan keluar 8 volt. Kita coba adjust dan adjustnya nggak berfungsi sama sekali. Nah, baik, jadi ini merupakan kerusakan yang sering terjadi pada power supply semacam ini. Nah, pada saat nyala seperti ini, power supply ini itu bekerja hanya sistem self osilasinya aja yang bekerja. Jadi untuk sistem PWM, sistem feedback itu masih belum bekerja. Jadi power supply ini hanya bekerja sistem self osilasinya aja. Baik, akan saya buka dulu, akan saya lihat di baliknya, lalu kita lakukan pengecekan. Mungkin nanti di sana kita menemukan jawabannya, kira-kira apa penyebab kerusakan power supply ini. Oke, akan saya bongkar dulu. Nah, oke, jadi ini setelah saya buka untuk bagian PCB-nya, ini aman sepanjang pengamatan saya, tidak ada solderan yang ngefong atau retak. Baik, kita coba nyalakan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini saya barusan, entah di kamera kelihatan atau enggak, melihat sebuah percikan di sini. Oke, sepertinya di sini ada, oh ini retak. Jadi ini solderannya retak. Oke.
Jadi kita resolder aja. Jadi memang terkadang merek Cina itu seperti ini, mereka itu biasanya proses soldering rollnya itu pakai temperatur yang sangat tinggi. Jadi timah yang melekat di PCB itu sangat tipis, jadi sangat mudah sekali terjadi ngefong atau lompatan arus. Oke, kita coba cek untuk tegangannya. Baik, ini akan saya nyalakan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini sudah nyala. Terkadang masih ada suara berdecit, cuma kadang hilang juga. Oke, ternyata tegangan tetap. Kita coba cek untuk di tegangan primernya. Oke, tegangan primer 320 aman. Kita cek untuk supply PWM. Oke, ini untuk supply PWM-nya. Ini dari trafo masuk ke sini, sampai sini ini ada dioda ke sini. Ini aman sudah 11 volt. Lalu kita cek untuk di bagian PWM. Ini akan saya dekatkan aja dulu kameranya biar lebih jelas. Baik, mudah-mudahan kelihatan dengan jelas ya. Oke, untuk probe negatif kita letakkan di sini. Positifnya kita coba untuk cari tegangan. Ini 12 volt. Oke, untuk PWM, untuk Vref-nya, oke, ini Vref-nya keluar 5 volt. Oke, ini VCC. Baik, ini sepertinya tegangannya aman. Dan ini tuh sebetulnya PWM sudah bekerja, cuma mungkin ngelimit. Kita coba cek untuk tegangan feedbacknya. Oke, tegangan feedback itu masuk di pin nomor 1 biasanya. Kebanyakan power supply sih segitu. Oke, ini di pin nomor 1 ada tegangan 1,8, dan di pin nomor 2 itu ada 2,8. Oke. Jadi karena ini sistemnya komparator atau komparasi, jadi untuk tegangan di pin nomor 1 dan di pin nomor 2 itu harus sama. Oke, jadi kuncinya di situ. Berarti power supply ini ada masalah di bagian feedbacknya. Baik, akan saya teliti dulu bagian feedback mana yang bermasalah. Nah, baik kawan, jadi ini memang benar ada masalah di bagian regulasi tegangannya. Nah, ini setelah saya coba shortkan untuk kaki VR-nya, itu ternyata power supply dapat nyala normal kembali. Oke, ini kita coba cek untuk tegangannya. Ini setelah saya shortkan ya. Oke, ini tegangannya keluar 15,5 volt, 49. Baik, jadi kerusakan power supply ini hanya ada pada VR-nya saja. Oke, jadi gimana ya? Terkadang saya pun gak enak untuk menentukan tarif servis. Oleh karenanya saya itu biasanya untuk tarif servis itu saya tarif seikhlasnya saja, karena ya bayangkan aja jauh-jauh dari Tangerang dikirim ke Jember, ke Deso Jember, itu hanya ganti VR saja. Oleh karenanya saya membuat video seperti ini supaya teman-teman itu yang punya trouble dengan power supply-nya
itu setidaknya bisa memperbaiki sendiri. Ini akan saya buka aja VR-nya, akan saya ganti dengan yang baru. Mudah-mudahan nanti VR-nya awet. Oke, akan saya bongkar dulu dan saya pasang VR yang baru. Nah, oke kawan, jadi ini power supply setelah saya ganti untuk VR-nya. Dan elko ini saya ganti karena sebelumnya itu saya melihat ada bekas ledakan. Oke, ini bekas ledakan elko, karena kualitasnya kurang bagus juga dan sangat kecil, jadi saya ganti aja. Mumpung saya banyak elko-nya, saya ganti dengan ukuran yang lebih besar ini. Oke, lanjut kita coba cek apakah power supply sudah nyala normal kembali. Harusnya sudah nyala karena tadi kita jumper itu sudah nyala. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita coba cek tegangannya. Lah, kok tegangannya 8 volt lagi ya? Oke, tegangannya 8 volt dan adjust nggak berfungsi. Oke, dan ini masih ada suara ceret gitu. Dan ini kalau misalkan kita perhatikan, nyala bolam saat kita starting itu, jadi nyala bolamnya tuh nggak begitu terang. Kemungkinan saya mengindikasi elko ini swak, cuma ini kok pencos-pencos sepertinya elko nya ini seperti ada bekas gencetan gitu, cuma ya nggak tahu lah. Akan saya ganti aja sekalian elko-nya. Saya carikan yang sesuai dulu ukurannya, baru nanti kita ganti, lalu kita coba hasilnya seperti apa. Oke. Nah, oke, jadi ini setelah elko-nya itu saya ganti. Baik, jadi ini elko yang lama. Itu elko ini kalau kita lihat mereknya itu bagus sepertinya, Nippon Chemicon. Cuma ini banyak yang sudah kena gencet-gencet gini, dan ini seperti elko yang biasa karena kakinya tuh hanya kawat gini aja. Baik, ini setelah saya ganti, kita coba nyalakan. Oke, ini tegangan sudah keluar 12 volt. Nah, oke, kita coba adjust. Oke, adjustnya berfungsi seperti awal tadi, mentoknya di 15 volt. Nah, oke. Tapi ini kalau saya perhatikan ketika saya nurunkan tegangan itu ada suara tet seperti itu. Oke. Ini tidak terlalu mengganggu sebetulnya, cuma biasanya sering membuat power supply rusak karena kurang sinkron untuk sistem regulasinya seperti itu. Oke, kalau tegangan dinaikkan itu aman, tapi kalau tegangan diturunkan itu seperti ada suara tet gitu di trafonya. Oke, itu biasanya penyakitnya karena kapasitor ini ada yang soak. Ya, karena di sini hanya ada satu. Ya, jadi ini aja akan saya ganti supaya nanti untuk naik turun tegangan nih aman. Jadi perpindahan duty cycle-nya itu bisa halus gitu. Oke, akan saya ganti aja dulu ini. Nah, baik.
Jadi ini power supply yang tadi kita servis, diganti trim pot, elko primer dan elko sekunder, dan juga kapasitornya. Oke, ini saatnya kita uji beban. Kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, MCB saya trip yang 2 ampere. Nah, oke, power supply sudah nyala. Ini tegangannya 12,3 volt. Baik, ini akan saya uji beban. Akan saya load pakai dummy load. Ini kawat telepon. Kalau sekarang sudah nggak ada mungkin ya. Ini kawatnya kabel fiber optik. Jadi kabel fiber optik saya ambil kawatnya, dan ini saya ukur kira-kira 1 ohm. Ini ukurannya segini. Oke, langsung kita bebankan aja ke power supply ini. Oke, tegangannya nggak goyang sama sekali. Itu artinya power supply ini sudah nyala normal kembali. Coba kalian dengarkan suara kipasnya mulai menderu. Oke, dan ini kawatnya ini sudah mulai panas. Oke, kesimpulannya power supply ini sudah nyala normal kembali. Jadi kerusakan hanya ada pada VR. Untuk elko itu sebetulnya nggak rusak, cuma kurang bagus dan tidak mendukung. Oke, jadi kapasitornya ini sudah drop. Jadi ini yang pencos-pencos ini. Dan yang kecil-kecil ini, daripada hanya pakai yang ini, karena saya juga banyak stok yang agak besar, jadi mending saya ganti aja biar sekalian power supply-nya performanya jadi bagus kembali. Baik, mungkin demikian aja video pada kesempatan kali ini. Video tentang cara servis power supply 12 volt 30 ampere. Oke, mungkin demikian aja video pada kesempatan kali ini dari saya. Mohon maaf jika selama penayangan video ini ada salah kata dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.